kalau dia bicara masalah otomotif, ada majalah yang otomotif, ya, atau majalah komputer, macam majalah itu. Tapi yang tidak masuk di sini adalah yang yang tidak pergi ke arah hobi, tapi masalah wawasan. Juga ada hobi, ada majalah pemula, model mobil, model komputer, ada lagi usaha bangunan ini, properti, kan ada juga majalah-majalah bermacam majalah. Tapi yang kita maksud di sini adalah majalah menerima tulisan-tulisan yang kena kita, yaitu masalah ilmu agama, penyegaran pemahaman agama ke dalam masyarakat. Kemudian tabloid, apa beda tabloid? Majalah. Tabloid biasanya terminggu, ya. Ada tabloid jadi, ya, tabloid Tempo sekarang juga ada. Kemudian ya, tapi itu kan tidak yang kita masuk tabloid bisa kita ganggu masalah ilmu agama, ya. Ini komunitas Islam saya juga masukkan di sana masalah Ibnu Nawawi, manfaat disebutkan payung kita mengajar jemaat atau kita yang lainnya bisa tulis di tabloid rekam ini. Tabloid juga bermacam-macam, biasanya lebih fokus pada bahan tertentu dari majalah. Dan jangka waktu terbitnya biasanya lebih agak dekat dibanding majalah. Satu kali seminggu atau dua kali sebulan. Itu tabloid, itu media-media. Kemudian yang keempat adalah jurnal. Nah, jurnal macam jenis. Tapi jurnal ini biasanya lebih banyak kepada penelitian ilmiah yang diadakan oleh pakar dari kampus, mahasiswa, para dosen, peneliti, itu disebut jurnal. Jadi kalau penelitian, hasil penelitian yang di kampus, kalau dulu kan Islam dulu majalah, kalau kampus sekarang tidak dilupa sekarang. Banyak yang di jurnal itu imam para pakar, persatuan pakar tertentu, ahli kesehatan, atau yang kampus-kampus, di jurnal YIN, semuanya punya jurnal. Yang mana jurnal ini manfaatnya juga mengangkat angka kredit para dosen dan mahasiswa yang ada. Penting. Maka jurnal ini bukan gratis atau bayar. Maka banyak seperti itu jurnal ini. Jadi, tapi dia punya trik untuk menyeleksi tulisan yang bisa dibuat jurnal. Benar-benar tulisan yang berkualitas. Tapi tadi sudah kita sebutkan, semua orang yang menjadi penulis ulung saat ini itu dulunya dia tidak bisa nulis. Dulunya tidak bisa nulis. Kenapa dia bisa nulis? Apa? Berlatih. Cara untuk tambah asal-asalan. Kadang-kadang kita menulis ada di dalam pikiran kita, tapi tidak tertuang dalam tubuh. Nah ini kapan ini bisa kita lakukan dengan mudah? Dengan banyak berlatih menulis. Ya, jurnal juga macam ini, jurnal ilmiah, jurnal dakwah, jurnal tertentu, jurnal tidak, jurnal hadis, jurnal ekonomi dan lain. Jadi kalau di luar negeri banyak orang hadis dia punya jurnal sendiri. Persatuan pakar ilmu tidak punya jurnal sendiri. Atau ini komunitas ya, atau kampus biasanya yang tadi majalah. Kalaupun sebelumnya disebut majalah, dan sekarang disebut jurnal. Kemudian yang tersedia sesuai dengan sifat jurnal itu sendiri. Kadang-kadang mencakup beberapa topik yang berbeda atau membahas satu topik dalam bahasa. Topik yang dibahas mungkin masalah hadis, tapi dan pakai bahas masalah hadis. Walaupun dia disebut kan, atau disebut majalah bebas Islamiyah yang dibahas itu masalah kajian-kajian ada di sana namanya penelitian anak ITB, anak ITB Bogor namanya di masalah pertanian tidak bisa dimuat dalam jurnal yang masalahnya kecuali memang ada di situ hubungannya dengan masalah-masalah agama. Jadi jurnal itu setiap tulisan kita dimuat di jurnal yang berhubungan dengan kalau punya tulisan tentang hadis, kita lihat jurnal mana ya. Atau ada nggak jurnal dalam hadis, jurnal tentang hadis. Kemudian, ya, jangka waktu terbitnya yang adalah satu kali setahun atau dua kali setahun. Tapi satu kali setahun. Karena memang tulisan yang kita dibuat jurnal itu capek. Kadang-kadang dikembalikan, dikoreksi lagi, dikasihkan, dikoreksi kembali lagi. Kadang-kadang sudah sekian kali koreksi, nggak dimuat kadang-kadang. Karena mutunya tidak
mungkin bahasanya sudah ketinggalan atau tidak lagi membicarakan masalah itu, atau sudah pernah dimuat tulisan yang sama. Kemudian yang kelima adalah buku dan kitab. Jelas ini sama, ya kan? Untuk menuliskan tulisan masuk sekali, ya. Jadi bahwa kitab adalah yang dipakai oleh para ulama kita dan menuliskan tulisan mereka, ilmu mereka adalah dengan buku untuk dibaca secara cuma-cuma. Kalau ya, yang harganya ada sedikit murah. Supaya apa? Supaya disenantung, dikenal orang dulu gitu. Jangan pertama bukunya dicetak jual 50.000. Orang belum membaca alumni mati. Kalau begitu orang nanti kalau dilihat tulisan lagi, oh tulisannya enak, simpel, padat, ya mudah dipahami. Orang mencari tulisan kita. Jadi perkenalan itu kadang-kadang begitu, ya. Nah, kita bisa saja cari pemain untuk dana mencetak buku kita. Sini donatur, ya. Cari masalah-masalah yang kadang tak terlalu sulit-sulit saja, yang umum untuk masyarakat namanya. Ini apa namanya? Pemainnya kunci-kunci kayak harus surat Al-Fatihah. Saya membaca surat Al-Fatihah setiap hari. Apa kandungan surat Al-Fatihah? Kita bahas dengan artinya ke alam nyata kita. Jadi tidak hanya menggambarkan lebih banyak cara masalah ibarat salam contoh-contoh yang disebut contoh-contoh klasik, tapi bahwa wakil contoh-contoh yang langsung pertempuran yang hidup. Kita alami sendiri adalah kita. Di contoh-contoh yang disebutkan oleh ulama yang mengarang di Maghrib, yang ada di Yaman, itu tak sama contohnya. Kalau mungkin sebagian kecil ada, tapi kan perlu kita bawa ke sini contoh-contoh di sana. Contoh namanya tersebut kabur Badawi. Apa kabur Badawi? Kalau Indonesia apa ada kabur Badawi kan? Kabur Badawi itu. Ini contohnya harus dari apa namanya dibawa ke wakil yang ada di tempat kita. Ini adalah cara yang agak berat, kecuali bila tulisan tersebut sangat menonjol dalam bidang terus dan terkenal ahli dalam bidang tulisan. Ya kan? Memang agak berat dalam bentuk buku itu. Maka perlu diberikan yang kedua, itu sangat kecuali dia memang bahas adalah ini betul, belum ada orang bahas seperti itu. Kemudian memang sudah sangat kenal dalam ahli dalam bidang yang dipublikasikan, tulisan yang dipublikasikannya. Yang paling enak adalah bulletin. Ini kalau Indonesia tak punya foto yang besar di dalam apa? Ini bulletin Al-Ishhad. An-Nahal ya. Ini bulletin Asia kecil banget. Ya. Bulletin ini adalah cara yang paling sederhana. Kalau tadi di atas cara yang agak berat, ini adalah cara yang paling sederhana dalam menuliskan tulisan. Kita sebagai ajang untuk mengembangkan bakat dan kemampuan dalam menulis. Ini adalah bakat kita menulis di sini. Kenapa? Karena tidak butuh yang bahasa itu tidak perlu bahasa-bahasa yang sifatnya terlalu akademik, yang akan dikonsumsi oleh orang-orang yang sifatnya menengah ke bawah. Jadi bulletin ya di antara media publik set. Nah, kalau dahulu semua media informasi itu dalam bentuk media cetak. Kalau sekarang sudah beda. Ya, bukan sama dulu lagi. Website itu berbagai macam website, bermacam-macam. Majalah, apa saja majalah biasanya dia punya website. Perkumpulan, instansi pemerintah dan semua mereka biasa punya web. Ya. Nah, itu ada daftar website. Buka daftar website. Nah, lihat banyak sekali. Nah, jadi website juga bermacam jenis. Website lembaga pendidikan, ya, seperti kampus, pada umumnya mereka punya lembaga pendidikan. Kemudian lembaga pemerintah atau swasta.
ilmu agama atau masalah. Dia butuhnya di mana? Biasanya kita butuh dari segi iklan. Luar biasa. Jadi website itu, dan tadi sudah disebutkan, itu bukan hanya jadi orang Indonesia yang ada di Jepang, yang ada di Amerika, Australia, di mana dia tetap menikmati apa? Ilmu yang ada di Indonesia. Ya asing. Tidak lagi terbatas oleh tempat benua dan seterusnya. Itu ratusan ribu yang mengunjungi website yang bagus itu. Jadi website harus diupdate setiap saat agar tidak membosankan dan ketinggalan dari segi informasi. Ini perlu. Memang harus ada tenaga spesial untuk menggarap website itu. Yang orang enak selalu ada sesuatu yang baru. Jadi orang setiap hari pasti dia membeli website yang dia senang ini. Karena sejauh selalu ada yang baru. Hanya butuh. Dia kadang-kadang bukan tulisan dia malah, tapi hashtag atau posting dari tempat-tempat yang lain. Kemudian tulisan dari sunnah dibawa ke website dia. Atau dia sengaja menyebutkan alamat-alamat website lain di websitenya sendiri. Sebagai terlalu menarik oleh orang. Dari orang supaya senang website. Nah, di sini kita bisa melebar ilmu kita sepuasnya. Kalau kita lihat di website itu bermacam-macam, ada yang buruk, ada yang mencela, yang mengkafirkan, semuanya ada. Maka kita memandang hal-hal yang baik, ya, website. Ini keterampilan bisa di sini, tulisan kita itu nggak ada malu di sana. Kita bisa memandang tulisan kita, ya, terutama memang tulisannya. Jangan terlalu buruk itu maksudnya. Kalau tidak terlalu baik, jangan terlalu tulisannya. Maksudnya dari segi bahasa, tapi ilmu yang sangat benar. Perlu kita lakukan, bisa kita. Nah, tadi sudah kita lihat bagaimana banyaknya website-website. Ya. Itu yang tadi itu website dari yang sudah semua diambil. Tapi sebanyak. Kemudian adalah blog. Nah, blog. Perbedaan antara blog dan website dari segi kesederhanaannya dalam berbagai segi. Dan biasanya hanya dimiliki oleh perorangan atau komunitas tertentu. Ya, sederhana mengelolanya tidak terlalu ribet seperti website. Itu biasanya. Tapi biasanya itu milik perorangan. Coba klik website ada Jawa ini. Blog dari link. Jadi bisa untuk punya rekaman kajian, bisa taruh sana tulisan-tulisan itu bisa taruh di situ. Jadi ini kesempatan bisa saja untuk kerjasama dengan orang teman, ya, para orang teman, ya. Nah, itu bisa untuk manfaatkan untuk mengembangkan diri. Blog tadi. Blog juga bermacam-macam dan isinya lebih banyak mempublikasi karya pemiliknya. Nah, itu biasanya karya pemiliknya. Baik, yang ke-9 Facebook. Ya, Facebook tidak tentang untuk membuat tulisan, akan tetapi sebagai media informasi tentang media di mana tulisan kita dipublikasikan. Nah, itu ada juga. Coba lihat juga Facebook. Contoh di sana.